Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mau terus persiapkan hati kita persiapkan pendengaran kita, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan boleh senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia saja Allah kita yang ajaib, Allah kita yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah. Biarlah ini yang menjadi setiap pengakuan kami, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang terindah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus cinta Engkau, Tuhan. Sebab hanya Engkau yang termanis dalam kehidupan kami. Kau yang termanis. Segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Semua lidah kan mengaku.
semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan sudah kumpulkan kami, untuk kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat firman untuk kami. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih doanya. Selamat pagi semua. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita hari ini akan belajar satu hal, betapa pentingnya untuk anak-anak Tuhan itu tahu bahwa Tuhan Yesus mengerti setiap doa yang akan kita katakan kepada Dia. Jadi kalau kita doa, Tuhan tahu, ya itu wajar. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa sebelum apa kita doakan, sebelum kita katakan, Dia itu tahu. Nah, memberikan pelajaran buat anak-anak Tuhan, agar kita semua memahami bahwa Allah kita itu satu luar biasa. Dan bahkan ketika kita memenuhi syarat ya, yang dikehendaknya Dia, kita tetap ada dalam pertahanan sebagai orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka pada akhirnya Tuhan bahkan akan melakukan melampaui apa yang kita doakan. Nah ini kita bisa lihat dalam kebenaran Alkitab. Dan saya secara pribadi, ya ini memang subjektif ya, tetapi juga kalau orang punya pengalaman pribadi jalan bareng sama Tuhan, maka tidak akan menganggap ini sebagai satu subjektivitas ya. Saya pada awalnya ketika menyerahkan hidup ya, saya tidak tahu banyak tentang hal-hal yang kemudian diantaranya seperti yang terjadi hari ini. Saya jadi pendeta, dia hamba Tuhan, sama sekali tidak ngerti. Tentu saudara paham, saya bertobat, berangkat jadi dari keluarga yang belum kenal sama Tuhan. Satu hari Tuhan memanggil. Ketika mendiang, hamba Tuhan mentor saya yang pertama, bapak rohani saya yang pertama kali, itu menyatakan bahwa Tuhan tuh punya rencana buat kamu Hendri. Saya tidak komentar banyak kecuali saya ngomong, iya ya Om, dalam hal ini Hendri saya bilang, saya sadar waktu itu harusnya mati ya. Lantas Om ngomong banyak itu. Ya, Om ngira kamu mati. Makanya Om juga baptis kamu di rumah sakit itu. Kemudian saya menanggapi, menimpali apa yang jadi penyataan. Kalau gitu apa Om yang harus saya lakukan? Saya mau menyerah, terserah Tuhan. Cuman itu. Lah kok dengan dasar itu Tuhan membawa kepada nasib baik yang betul-betul jauh dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Itu loh. Makanya kenapa ketika saya mengalami pergolakan di dalam hidup ini, puji Tuhan, bahkan sampai hari ini tentu saudara tahu, saya tidak akan pernah kendor. Dari awal perjalanan pelayanan yang tidak mudah, tentu sulit, itu wajar. Tidak membuat saya goyah. Saya tidak kemudian berpikir untuk, saya mau bypass, cari jalan pintas. Wong saya punya ya berbagai ya keahlian gitu ya di dalam bidang keterampilan apapun. Tidak terbersit sedikit pun. Ketika saya sendiri juga tidak pernah tahu nanti bakalnya nasib saya itu kayak apa. Ketika menghadapi tantangan-tantangan saya jalan aja, ngalir aja. Dan tentu bersyukur ya, ini tidak bisa terlepas dalam perjalanan hidup saya berdampingan dengan mendiang ya ibu. Di situ ada satu penguatan. Dan yang saya syukuri, di dalam alam sadar kami itu, saya katakan
terima kasih betul. Tentu 37 tahun bersama dengan beliau. Yang saya katakan berkali-kali dari sejak beliau masih bersama, dia tidak pernah menuntut apapun di dalam perjalanan hidup. Dan itu yang membuat saya tidak pernah goyah. Jadi hamba Tuhan yang kalau ditanya sama family awal-awalnya, ini saya kira Bu Ria ini saksinya. Kebingungan kalau ditanya, kerjanya pendeta, sebulan berapa gitu. Kewan akal jawabnya, maka saya jawab sebulan 30 hari. Iya kan, betul kan, 30 hari kan. Ya karena enggak ngerti. Itu pun tidak membuat goyah ketika saya menghadapi tantangan yang sedemikian. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan sampai berjalannya waktu. Ya, proses penempaan Tuhan itu makanya anak Tuhan itu ya kalau saudara ditempa Tuhan, dibentuk lewat hal-hal yang nampaknya itu sulit ya. Saudara coba tetap belajar merendahkan hati. Itu kuncinya. Tidak banyak ngumbar perkataan yang sia-sia dan tidak jelas. Nanti saya akan terangkan. Karena kalau Tuhan tuh tahu isi hati kita, iblis tidak tahu isi hati manusia yang beriman ya. Karena orang yang beriman itu dilingkupi dengan hadirat Tuhan, dilingkupi dengan roh Tuhan. Sehingga tidak bisa ada maksud setan itu untuk intervensi begitu saja itu enggak. Makanya yang dikerjakan oleh setan dalam usaha menjatuhkan orang beriman, dia masang semacam ranjau. Jadi enggak mungkin dia lempar granat atau mungkin semacam rudal atau apa yang bisa mengenai langsung, enggak bisa. Di sini ada pagar. Minggu lalu saya kira sempat saya singgung itu. Kayak ceritanya ya Dewi Sinta itu kan. Ini ada pagar. Yang enggak akan mudah itu ditembus. Tetapi yang dilakukan setan buat orang beriman loh ya, ini orang beriman. Dia tebar berbagai macam jebakan. Nah di situ masalahnya. Ketika jebakan itu mulai kemakan, ada sengsara yang dialami, lantas kita nyeprot ngomongnya macam-macam penuh keluh kesah, ya penuh dengan segala macam kekecewaan. Nah di situ setan mulai baca pikiran kita. Ingat itu. Kalau Tuhan enggak, dia tahu. Ini hal yang dalam ya. Ada banyak di dalam kehidupan sebagian masyarakat kita itu tidak ngerti hal-hal seperti ini. Karena kadang kan rancu antara melihat dalam pemikiran yang maha kuasa dengan kuasa-kuasa lain itu. Itu sebabnya Tuhan itu maha kuasa, iblis setan-setan tidak maha kuasa. Tolong saudara perhatikan. Jadi lupa kok bisa terjadi suatu kejadian yang di sini di suatu tempat yang lain tuh kayak serentak. Nah itu bukan maha berada setan itu. Kalau itu adalah pekerjaan setan, tetapi jaringan. Jadi kuasa gelap itu membangun suatu jaringan. Kemudian pandangan orang tentang ada tempat angker, tempat yang dihuni setan, ditunggui gondoruo, ya. Nah, itu biasanya kaitannya dengan pohon besar, batu besar, rumah kosong, pojokan-pojokan jalan, ya kuburan-kuburan. Lantas orang asumsikan itu di situ tempat setan. Orang tanya sama saya, Pak Gembala, apa benar setan tuh suka tinggal di tempat-tempat itu? Hakikatnya dia cuma jalan. Ya, itu hanya tempat transit. Tetapi sasaran pokok itu yang dikehendaki oleh setan, dia itu menempati kehidupan manusia. Di dalam diri manusia. Ya, makanya ada satu orang kan dirasuk itu, ditanya oleh Yesus, siapa namamu? Ada yang ingat gak? Jawabannya apa? Legion. Lalu selama ini setan-setan itu mohon izin, saya mau diusir keluar, asal masuk ke dalam apa itu? Kecoa babi. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah betul itu di dalam babi? Dia tidak tinggal lama-lama kan. Kemudian babinya itu didorong untuk masuk ke jurang. 2000 ekor babi mati lemas semua. Jadi ini supaya saudara tahu. Makanya waktu Yesus datang untuk melakukan penebusan itu. Yang dihantam dulu itu ketika orang percaya hatinya kepada Yesus. Mulutnya mengaku. Maka yang dihantam iblis yang di dalam diri manusia itu. Ya ini supaya saudara-saudara tahu. Saya mau kasih
kebenaran firman kita baca lebih dulu di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24-25. Yohanes 2, 24-25. Bu Riyadi akan bantu kita baca ayat-ayat. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sebab dia tahu, baca bareng apa saudaraku? Apa yang ada di dalam hati manusia. Ini konteksnya dari satu sisi ketika ada orang-orang banyak bergerombol di situ. Ya. Tapi tidak menaruh iman pada Tuhan yang benar. Makanya saya yakinkan saudara. Jadi anak Tuhan, yuk kita benar-benar mempersembahkan hidup kita itu total. Jangan ada cabang-cabang ya. Apapun suku, latar belakang, etnik kita. Ini yang saya korek terus. Kalau hidup saudara dan saya mau sejahtera, mau bahagia. Saya bahagia. Benar dalam hidup ini. Melewati semua tantangan, masalah hidup. Dan saya bilang, saya pilih damai sejahtera. Ya, masalah itu bisa datang silih berganti. Tapi untuk bahagia, damai sejahtera itu pilihan keputusan kita. Dan kalau saya saudara benar-benar ya, hidup ini bebas dari pengaruh kuasa-kuasa gelap apapun. Tadi saya sudah katakan, dia tidak akan bisa kok ngantem langsung. Yang terjadi kalau kita benar-benar murni, total, tidak neko-neko, tidak kiri kanan. Tuhan Yesus saja. Pasti bahagia, karena apa? Setan tidak bisa nyentuh. Ya, kita jadi ringan. Oh, namanya persoalan itu dialami sepanjang hidup manusia. Ketika menghadapi persoalan, orang yang bergantung penuh pada Tuhan tidak nyeleweng. Ya, tidak nyeleweng. Apa kata ganti nyeleweng? Anak-anak muda ini sedikit sekarang ini pacaran, dia kita nggak bisa lanjut karena apa? Bukan nyeleweng, apa? Selingkuh. Ya. Selingkuh dengan siapa? Dengan kuasa gelap. Nah, kalau sampai anak Tuhan itu modelnya selingkuh, nyeleweng, itu enggak fokus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini berat. Persoalannya banyak. Jadi waktu kita ditempa satu kesulitan, coba kita hadapi itu. Ya, saudara pendidikan Bintal, kalau dulu itu security aja itu masuk pendidikan semi militer. Beratnya bukan main. Ya. Pak Kusriyadi, nggak tahu hadir nggak ini pagi ini? Ya nggak ada ya. Itu bahkan sebutan nama itu dihilangkan, diganti sinonimnya itu nama-nama binatang. Ketika siswa ini tanya, kenapa kok mesti begini komandan? Dia tanya kepada instrukturnya. Ya, supaya kelak kamu itu tahan, sekarang ini dibentuk. Jadi kalau nanti di luar, dalam lapangan, menghadapi barangkali ejekan, hinaan itu kamu udah biasa di sini gitu. Jadi mau dipanggil coaching, kudanil, jaran teji. Ya, ini kira-kira yang masih enak lah diomong di sini gitu ya. Tapi mungkin ada yang lebih parah lagi, kecoak busuk. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, tetap aja membangun daya tahan. Nah, orang yang gitu itu nanti akan melihat seperti khotbah saya tadi malam. Saya khotbah ya, ini ada Diaken Tio juga di Sidoarjo, di rumah makan Cianjur. Saya pakai menampilkan ayat firman dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat berapa? 10 ya Pak Tio ya. Bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada apa? Waktunya. Nah itu kita kenal ayat itu apa? Di undangan kawin biasanya, ya kan? Saya pribadi tidak akan ngalami sekarang ini kalau saya tidak mau menerima kenyataan proses di masa lalu. Makanya sekarang kalau lagi ngalami proses, saya bisa ngomong pada diriku sendiri dan juga kepada panjenengan, Anda semua. Saya bilang tenang aja, bertahan. Jangan buat jalan pintas.
Rasanya hidup penuh kesulitan ini, mulai mengorbankan norma, mengorbankan harga diri, bahkan dirinya pun juga nggak tahu lagi saya mesti ngomong. Coba bertahan, punya daya tahan untuk itu. Ini sudah memenuhi kehendak Tuhan, menyangkal diri dan apa? Memikul salib. Berat Pak, ya saya bilang itu. Kenyataan kadang berat Pak, ya. Tapi Roh Kudus akan terus mengeksplor keberadaan beliau di dalam diri kita masing-masing. Untuk apa? Beri kekuatan, dan setelah kekuatan kita terima, kita dituntun sampai kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Apa? Berkat dan pertolongan Yesus sediakan tepat pada waktunya. Dan dapatnya lebih luar biasa kalau punya daya tahan. Contohnya Yusuf kan. Coba kalau dia begitu enak dikit, diantem masalah, enak dikit dapat tawaran yang menjebak istri Potifar. Dia mau jual aja hidupnya. Dengan harapan, aku sudah jadi kepala budak di sini, nanti bisa jadi mandor. Ya, atau menjadi apa lagi. Tapi hanya kebutuhan, kepentingan sesaat. Tapi karena si Yusuf punya daya tahan untuk dia mau menghormati Tuhan yang disembah. Yang terjadi apa? Kita lihat. Waduh. Berkat yang melimpah, kekuasaan yang di luar pikirannya, ya, itu Tuhan percayakan kepadanya. Dan ciri khasnya orang yang punya daya tahan, ya, tahan uji di dalam dirinya, dia menyadari tidak semua berkat, rezeki, kelimpahan, kejayaan itu untuk diri sendiri. Wong diri sendiri ini berapa sih yang kita butuhkan? Ayo kalau saya tanyai satu-satu di sini, ada Pak Jarod Thomas, ya belakangnya sebelah Pak Joko, di sana lagi ada anakku, ya Pak James, ya adiknya, mamanya, ke sana lagi ada, ya siapa lagi lah, siapa banyak ya, tentunya ada Pak Andrianus, ada Pak Indra, ada Pak Hadi ya, di sana ada Bu Widya ya. Berapa banyak yang kita dapat? Yang kita nikmati cuma segitunya, betul tidak? Kalau orang udah pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan, rada awut-awutan ini, konyol, ya kan? Ya Pak Joko ya, konyol, lebih besar pasak daripada tiang. Makanya saya bilang jangan gitu, itu hidup konyol itu. Orang yang gitu nanti banyak susah. Tapi yang benar itu ya ini, ketika kita punya daya tahan, diberi rezeki, kita kelola dengan benar, dengan kesadaran bahwa iya ya, kecukupan itu untuk aku, kelimpahan itu untuk di luar aku. Nah itu contohnya sederhana kan, ini gelas kapasitasnya cuma berapa ini? Untuk 200, iya 50 ya mungkin. Terus dituang 1 liter, iya kan? Ini begitu penuh, dituang 1 liter, maka 3/4 bagian itu untuk yang di luar gelas ini. Tapi gelas ini karena itu dituang, ya umpamanya sudah kita nikmati, kita cecep lagi sekian umpamanya. Kan ini dalam tuangan. Dia akan terus penuh dalam arti itu cukup. Kalau kita sudah dibuka di dalam pemikiran rahasia seperti itu, saya ingin yakinkan kepada kita semua, engkau tidak akan sempat hidup itu dalam kekurangan terus-menerus. Tuhan yang akan campur tangan. Buat kita dan anak-anak kita semua, keturunan kita. Jadi ini janji berkat itu jangan cuma diukur masa hidup kita. Kita paling lama 80 tahun, 90 tahun sudah hebat umur rahasia ilahi. Apa benar yang mesti seusia itu? Kadang-kadang, iya kan? Lahir, meninggal. Di dalam rahim meninggal. Saudaraku ini kasih Tuhan. Cuma kita harapannya itu kan memiliki satu kepastian. Bahwa orang beriman itu mati hidup itu sama. Samanya di mana? Hidup disertai Tuhan, mati juga disertai Tuhan. Jadi enggak ada yang perlu kita takutkan. Iya kan? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi kalau kita ngerti prinsip ini di dalam perjalanan kehidupan kita, ya
Oh, kok saya sedang mengalami kesulitan penderitaan ini. Ayat tadi berlaku itu. Pengkhotbah pasal yang ke berapa? 3 ayat yang ke-10 itu. Akan datang waktunya ya, apa yang indah buah karya Tuhan itu tepat pada waktunya, yaitu kairos Tuhan dinyatakan. Nah, jadi di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita pegang, bagaimana kita menjadi anak Tuhan, itu sadar. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatiku, apa yang ada di dalam pikiranku. Jadi kalau saudara betul-betul, aku bawa hidupku dah, masa mudaku aku serahkan ini, ya semua. Masa tuaku juga aku semakin bergantung kepada Tuhan. Hidup tuh pasti beres. Kalau orang tanya, Pak jalannya nanti Tuhan nolong itu gimana? Saya mungkin akan katakan angkat tangan saya. Sebab cara Tuhan menolong itu tidak bisa kita pastikan. Kalau Tuhan menolong Pak Kris begini, Tuhan nolong saya mesti sama dengan Tuhan nolong Pak Kris. Tidak harus. Makanya sementara orang sudah tertolong, saudara belum, jangan kecil hati. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Dia itu memperhatikan semua. Kita lihat Lukas pasal yang kelima, kita maju lagi. Lukas 5 ayat 22 sampai 26. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Puji Tuhan. Di sini perikop ini ada 3 tokoh ya. Tokoh sentralnya tidak ada yang lain. Tolong yang kenal sebutkan siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kelompok yang lain ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan yang satu lagi adalah orang yang menerima pertolongan dari Tuhan, ya. Mengalami mukjizat, orang lumpuh yang disembuhkan ini. Yesus sudah jelas. Perikop ini memberitahu buat kita ini punya Tuhan yang udahlah. Ojo dibanding-banding kalau hanya cuma dengan wewe gombel gondorwo gitu. Ojo disaing-saing ya. Orang mumpuni. Artinya apa? Tuhan kita itu luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian ada kelompok orang-orang ahli Taurat yang hatinya tidak pernah beres walaupun agamanya kental. Makanya di sini kalau saudara jadi Kristen tuh tidak tahu banyak rincian aturan Kristen itu apa aja, ya kan syarat-syaratnya apa saja. Ya saudaraku, Tuhan tidak nuntut begitu, tetapi Tuhan nuntut hatimu itu loh, bukaan untuk Tuhan. Nanti kan Tuhan itu betah tinggal di dalam kita dan kita akan mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Orang Farisi enggak. Yesus mengatakan dosamu diampuni. Mereka ngomong, siapa dia mampu mengampuni dosa? Lantas Yesus berkata di dalam ayat yang ke-22 itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ya apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tuhan itu kenal persis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Orang yang banyak bimbang, hidupnya akan susah. Ya, kembang kempis. Sulit akan maju. Saudara. Secara rohani, secara iman, atau mungkin juga secara di dalam pencapaian di dalam dunia ini. Sekarang orang yang lumpuh. Orang yang berhak terima hoki. Dia tidak banyak pertimbangan. Makanya kalau saya dan saudara
Tapi suatu masalah pergumulan, lantas saudara datang ibadah, firman disampaikan. Katakan aja, Tuhan, amin, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Dan jangan terus kemudian nanti kalau ada ujian, temenmu ngomong, ya ketemu, mana, ya saya sudah minta doa, apa iya sih Tuhan itu nanti sanggup, apa benar itu yang diomong pendeta itu. Terus kita katut. Iya ya. Nah, ketika kita ngomong iya ya, ini kan kontennya adalah ketidakpercayaan. Sekarang siapa selain Tuhan yang tahu? Ada pribadi lain. Iblis. Setan akhirnya tahu. Kenapa? Karena ini ngomong. Setan tidak mau tahu. Begitu kita ngomong, pikiran kita kebaca sama dia. Karena apa yang diomong orang itu berangkat dari pikiran, dari hati. Dia antem habis-habisan. Karena tujuannya apa? Dia, iblis, pingin melumpuhkan orang. Kalau Yesus tidak, lumpuh disembuhkan. Kalau iblis ingin membuat orang itu jadi lumpuh. Terutama secara mental, secara rohani. Jangan gampang kecil hati. Ini kalau saudara umpamanya satu waktu dalam kesulitan dan engkau mengajukan permohonan minta tolong kepada orang lain dan orang lain ternyata ya keterbatasan, ya katakan wah sorry aku gak bisa itu. Jangan kecil hati. Saudara bisa belajar dalam pemikiran ilustrasi. Aku kalau megangi tangannya orang kecil, tapi kalau tangannya Tuhan, Pak Kris, gede mana Pak sama tangan Tuhan, Pak, tangannya Pak Kris? Iya. Gitu loh. Kemarin ini anak Novi ini, cucu Novi ini lamaran ya. Ini pacar lu gak datang sekarang? Enggak. Karena ini memang sudah pelayan-pelayan punya tugasnya masing-masing. Itu kasih Evangelis Roni. Ya. Karena saya malamnya tugas di sore, berangkat sore. Saya jam 3 udah berangkat. Karena ada satu keperluan yang harus saya kerjakan. Kaitan pekerjaan Tuhan, jadi bukan untuk kepentingan diri. Jadi pasti saya nggak bisa datang. Keuntungannya saya nggak datang di acaranya Novi itu luar biasa. Sebab apa? Kalau saya datang saya terima makan suguhan. Ya, disuguh, dijamu, makan. Ya. Tapi karena saya nggak datang, berarti saya nggak makan kan? Kirimannya lebih banyak. Ini strategi saudara. Ya, double lagi kirimannya kemarin dari Bu Ria. Yang sering-sering reuni Bu. Pak Adi, besok nggak ada reuni lagi Pak? Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini gambaran ya. Orang tuh kalau contohnya minta belas kasihan orang tuh akan nolong sak-sae. Nggak ngerti bahasa Indonesia sak-sae itu apa? Tolong diterjemahkan. Asal-asalan ya. Tetapi kalau kehadiran kita itu ya di mata orang itu simpatik. Itu beda. Dia mungkin ingin berbagi. Ada orang minta belas kasih, dia bagi. Asal-asalan. Tapi ketika ada orang, ini betul-betul simpati penampilannya. Ini belum ngomong secara umum aja. Orang ini akan berbagi lebih daripada mungkin yang dipikirkan orang itu. Makanya saya selalu katakan, orang tuh ya, coba kita hindari sifat aji mumpung. Kalau kita dekat, kita pernah umpamanya mendapat perhatian orang, jangan kemudian kita manfaatkan. Ini benar-benar. Saya jaga betul dalam hidup ini. Makanya ada istilahnya ajining rogo soko busono, ajining diri soko, apa ini ya? Lati itu mulut ya. Apa Bu?
lidah, ya. Di perkataan. Kalau kita ini sering ngomong yang sifatnya itu membuat orang ibah, enggak gitu. Buatlah orang itu terkesan. Makanya orang dagang, bidang usaha apapun aja. Ada orang itu yang model ya menarik nyedotnya itu dengan kayak belas kasih, tetapi ada orang yang membangun confident ya, rasa percaya bahwa ini dagangan saya, hasil buah karya saya, ya ini saya dapat jamin. Itu lain. Saya kenal ada orang itu, ya dia di kuliner gitu. Wes pokoknya gak koyak masakanku gitu. Buriani mungkin tahu itu ya, kenal itu ya. Ada orang gitu. Bikin wes pokoknya nek nggonku iki apik. Nah, gitu loh. Ya benar dia eksis ya orangnya. Daripada mungkin dia jual masakan. Ya, ini enak ta? Ya ampun nek jariku ya enak ya, muga-muga enak. Iki kira-kira wong arep tuku apa ora ya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya enggak. Ya, makanya ya iklankan, ya pakai media sosial, pakai apa. Kita kan lihat, oh sekarang itu loh dodol kopi itu loh saudaraku ini kasih Tuhan, namanya itu kan. Iya kan. Yang lalu ya makanan apa di GKB, sekarang GKB mie yang paling, wah orang itu kayak enggak ada matinya gitu apa mie. Nah ya baru yang ini. Begitu muncul yang baru ini, ya. Sebelahnya Pak Wosi, Bu Wosi itu ya. Seberangnya aja itu lewat bukit dikit ya Pak ya. Waduh saya lihat tiap lewat itu. Akhirnya lewat yang dulu yang ya rame gitu, ya susu terhadap kurang. Ya itu perputaran, dia harus buat satu sensasi baru lagi. Ya di dalam dunia itu begitu, makanya kecerdasan itu penting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ngandalkan Tuhan, ya ini memang bahasa rohani sih ya. Dan saudara kalau butuh, Pak, tapi realnya itu gimana Pak? Realnya enggak bisa diomong. Tapi kalau saya dan saudara mempraktekkan dalam hidup ini, ketika kita mempertaruhkan sesuatu, kita mengusahakan, belum juga goal, jangan kecil hati. Jangan gampang patah semangat. Berjuang. Saudaraku, sambil tetap menjaga cara berpikir kita itu yang benar. Tentu orang beriman, sandarnya sama Tuhan. Tuhan buka jalan. Sekarang ini generasi yang maju adalah generasi yang kreatif. Ya kreatif. Kopi kenangan, kopi apa nih Pak? Kalau tadi kan mie itu tadi apa? Ya, iya kopi kenangan, kopi. Tolong sebutkan yang biasa ngopi-ngopi ini. Apa? Jiwa apa? Janji jiwa. Apa? Kini ini kopi. Kopi jiwa mati. Gak ada ya? Pedih soalnya. Wah, ngombe ini kayak kopi Vietnam itu ya. Itu janji jiwa mati itu ya. Coba namanya. Saya satu waktu makan apa itu bakso, ada esnya. Wah namanya macam-macam. Nama es selalu dikenang, apalagi. Ya saudara-saudara. Buat orang penasaran aja. Nah sekarang Pak masa semua mesti jadi Pak jual kopi Pak, masa kuliner? Ya enggak, ini kan sekedar contoh aja. Ada yang punya buat sensasi, isi ulangnya spesial gitu. Jadi orang pokok di situ, ya apa adem enak gitu loh. Oh, ada aja. Nah saya diceritani sama ya, yang namanya punya apa namanya sejarahnya itu mesti begini. Oh iya. Dan untuk memulai itu kan enggak gampang. Tapi yang pasti orang tuh kalau mau usaha itu rezeki itu Tuhan
udah tetapkan. Orang beriman, orang nggak beriman. Namanya ya rezeki itu di dunia ini Tuhan udah kasih semua. Semut aja dikasih makan. Makanya kalau kita sudah yakin, oh Tuhan kita itu seperti itu. Kembali lagi saudara. Gantungkan hidup ke Tuhan. Dan hidup itu yang betul-betul sadar. Tuhan itu melihat, kenal hatiku benar. Gitu, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Sehingga pertolongan Tuhan selalu dekat anak-anak kita bagi orang tua. Akan ya mendapatkan tatanan Tuhan. Kemarin ada yang bersaksi, bersyukur. Kenapa ini anak saya sudah tanda-tandanya mau dapat pekerjaan yang baik Pak. Gitu. Dia bilang, iyalah sudah yakin aja. Ya waktu usia kuliah, sekolah usia kuliah, benar-benar dia bertaruh. Ya memperjuangkan semua. Andai kata kesulitan, pergumulan masih harus dihadapi. Tidak selamanya orang benar ditinggalkan Tuhan. Ayo kita baca. Efesus pasal 6 ayat 18-19. Efesus 6 ayat 18-19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, dikatakan di sini dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, baca bareng apa? Di dalam roh. Nah ini saya perlu terangkan dikit ya, tidak nyimpang ada gereja atau ajaran yang memutlakkan orang itu Kristen penuh Roh Kudus itu tandanya mesti bahasa roh. Percaya gak Pak? Saya percaya ada bahasa roh dan itu adalah satu dari 9 karunia. Maka saya berkeyakinan tidak semua orang itu harus berbahasa roh. Dan bahasa roh itu penggunaannya adalah untuk menjalin hubungan dalam doa secara personal. Kalau di dalam satu peribadatan ada yang karunia lidah, harus ada yang mengartikan. Kalau tidak ada yang mengartikan, kata Paulus, orang yang bersangkutan harus minta hikmat mengartikan apa yang dia sampaikan. Tetapi toh kalau di dalam penyembahan ada ucapan syukur, lantas orang-orang yang dikarunia menggunakan bahasa roh, yes oke lah. Tetapi jangan kemudian memutlakkan. Lantas memakai ayat ini umpamanya menjadi standar bahwa ini loh doa itu yang paling benar itu doa dalam roh. Tuhan Yesus lewat Paulus bukan itu artinya ini. Artinya itu gini loh. Kalau kita itu sadar bahwa ibadah doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Itu bukan tolok ukurnya jasmani. Tetapi tolok ukurnya roh. Makanya waktu Tuhan datang, itu yang dibenahi orang itu rohnya dulu. Untuk menjawab dulu kamu mati oleh karena kakek buyut kita berbuat dosa. Tetapi oleh Yesus Kristus kamu dihidupkan kembali. Ini di luar catatan ya Bu Ria. Tolong buka Matius pasal 12 ayat 28. Saudara-saudara buka itu. Nih, makanya rohnya orang tuh dikerjain dulu sama Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, Ya. maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Puji Tuhan. Nah, Yesus ngusir setan dari mana? Bukan dari pohon. Yesus ngusir setan dari mana? Bukan dari batu. Yesus mengusir setan dari mana? Bukan dari sudut-sudut, barangkali pojokan-pojokan ya tempat tertentu. Enggak. Mengusir setan itu dari diri manusia. Karena kalau orang itu masih dirasuk setan, mungkin dia dijejeli dengan prinsip agamawi yang sedemikian, filsafat yang sedemikian, tuntunan teori perilaku yang baik yang demikian. Tapi kalau di dalamnya masih ditongkrongi oleh kuasa gelap, roh kita nggak bisa ketemu roh Tuhan. Gitu loh. Makanya kita bisa doa.
Kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu budak, tetapi kamu sudah lepas dari itu dan kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, sehingga kamu dapat berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus, roh Allah. Sehingga dikatakan, berdoalah kamu di dalam roh. Dijelaskan dalam Yohanes pasal 4, ayo kita buka. Yohanes pasal yang keempat, ayat 23-24. Ini saya yakinkan saudara jadi Kristen tuh kalau belajar kebenaran firman itu tidak akan kesasar. Makanya nanti kalau ketemu ajaran yang neko-neko ya, saudaraku ini kasih Tuhan, kadang saya lihat di sosial media, kebaktian itu waktunya habis untuk orang itu bahasa roh. Begitu dia keluar dari tempat kebaktian, makanan untuk jiwanya ini masih belum dapat. Dia kebentur masalah dikit dia. Bahasa rohnya mungkin rocos, tapi cara berpikirnya tetap sama. Kekuatannya ya tidak beda dengan orang yang tidak beriman. Ya perilakunya juga. Silakan Bu, dibaca Bu. Iya, sudah berdiri lama ya. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. Andai kata tidak demikian, saya dan saudara itu maaf ya sampai ngelosot begitu untuk ya katanya saudara menyembah Tuhan. Tapi rohmu itu tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak ada artinya. Makanya kita bisa duduk di bawah, kita bisa duduk di kursi, kita bisa berdiri saat doa, ya saat ibadah di sini menghadap ke sini, yang situ menghadap ke sini, ya yang di ruang remaja sana menghadap ke jalan raya. Saudara coba perhatikan itu. Tuhan tidak pernah bingung. Coba jagat ini loh. Ini ada di dalam wewengku, di dalam kekuasaan, wilayah teritorinya Tuhan. Dia tidak pernah bingung. Makanya kalau anak Tuhan mengerti, oh pikiranku dikenal Tuhan, apa isi hatiku dikenal Tuhan. Hari esokku pun Tuhan tahu persis. Maka aku yakin Tuhan tidak akan membiarkan aku kelak terlunta-lunta kalau saya dan saudara hidup nempel sama Tuhan. Yakin. Beberapa waktu lalu ini beberapa tokoh nasional ini mulai. Karena melihat analisa dunia dia berkata tahun 2023 ini gelap. Mungkin dari sisi ekonomi. Mungkin kalau saudara tanya sama saya, gimana Pak Gembala? Kalau ada Yesus tidak ada gelap, terang Tuhan menerangi kita semua. Tidak ada pesimistis. Cuma harus kita bijaksana tentu ya. Jangan kita terus amburadul, kita ya konyol-konyolan cara berpikir. Itu juga salah, Tuhan tidak ingin begitu. Artinya apa? Kita harus terus waspada, kita mempersiapkan semua dan terus kita mengupdate diri. Sehingga kita bisa dibawa dalam segala situasi, kita selalu siap. Nah tinggal Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan menuntun. 2,5 tahun, hampir 3 tahun pandemi, banyak orang tidak bisa berbuat banyak. Toh kalau kita dikaruniai hidup sampai hari ini terpelihara oleh Tuhan. Iya kan? Nah yang ke depan gimana? Kita tidak tahu banyak. Ya, lebih baik kita meyakini aja Tuhan aku gimana tetap gandengan tangan sama Engkau. Aku rohku mau ketemu rohmu terus. Di mana? Di gereja, di mana? Di kantor, di mana? Di rumah, di mana? Di sekolah, di mana? Dalam pergaulan. Dimanapun aku rohku mau terus nempel dengan rohmu ya Tuhan. Artinya apa? Kita ada dalam teritorinya Tuhan.
ada dalam kuasa kerajaan Tuhan. Kalau aku mengusir iblis dari kamu, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan kalau orang ada dalam kerajaannya, aman, terpelihara, terjamin oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Kita closing sampai di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya, dikatakan di sana kita akan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Dengan hormat dan takut. Takutnya ke Tuhan. Jangan takut 2023, 2024 nanti tahun politik ya mana. Allah itu Tuhan sendiri yang dia. Kita tetap aja jalan, bangun terus, kita terus dalam anugerah Tuhan. Selanjutnya gimana kita serahkan sama Tuhan. Ya kan, ini kan juga bukan untuk pabrik, ini bukan cuma untuk kepentingan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai seberapa jauh saya nanti bisa mendampingi, mengkawal ya perjalanan saudara-saudara keluargaku, tidak ada yang tahu. Tetapi minimal kita bersama lakukan yang baik, lakukan yang memperkenankan Tuhan. Lakukan bentuk sikap takut, itu artinya hormat ke Tuhan. Maka hidup kita tidak akan tergoncang seperti yang ayat ini katakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jangan mengeluh. Yang setuju katakan amin. Siapa yang kemana-mana ngeluh? Halo? Siapa yang update statusnya mengeluh? Gitu. Ya nggak banyak sih kata-katanya, itu penuh misteri. Awak. Itu kira-kira terjemahkan sendiri. Iya kan? Kalau WK gitu ya sudah lah. Iya kan? Tapi kalau awak. Kalau enggak itu nasib gitu. Itu akan mengendorkan kekuatan yang Allah sudah anugerahkan buat kita. Kita saat itu akan susut kekuatan. Akal sehat kita semakin mengecil. Pengharapan semakin pudar. Iman kita tidak jelas. Ini firman pagi ini mengakhiri untuk mengingatkan kita mengucap syukur. Kan Yesus sudah ngusir setan tadi kan? Jadi kalau ada setan di sini kita yakin tidak bisa ketemu Tuhan. Itu memang ulah jahat itu kan, diserobot setan Adam Hawa itu. Akhirnya apa? Dia persekutuan dengan Tuhan itu ya bermasalah. Dan sampai hari ini setan tuh makanya kalau masih ada yang percaya jimat, percaya hari baik, percaya mitos, percaya ya buntelan-buntelan, bungkusan-bungkusan. Cepat selesaikan itu, selesaikan. Saya mau katakan buang. Tadi malam ada yang bersaksi itu yang lalu bahwa keluarga, pasangan suami istri ya. Saya tidak berkait dengan masalah suku, tapi waktu itu memang kebetulan suku Ambon. Yang ketika mau berangkat ke sini dibawai sapu tangan merah. Yang ya nggak ada apa-apanya itu, tapi ini harus kamu ini ya. Dan yang terjadi apa saudaraku? Keluarga ini tidak bahagia. Istrinya berminggu-minggu tidak bisa tidur. Bukan sekedar depresi, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ketika dikunjungi, mau diajak doa, terus cerita demikian, ya ujungnya dibawa ke sini. Kenapa? Tahu kalau di sini ada Tuhan Yesus, amin. Ini tentu kalau yang dibawa sini ya ini keluarga agamanya Kristen. Saya beri pengertian. Ya ini jangan, ini penyebab, ini masalah. Ini kuncinya kerajaan kegelapan tuh bisa masuk kalau ada benda-benda sesuatu yang kita kultuskan, kita dewakan, kita beralakan. Jadi jangan. Ya Pak, saya ini sudah boleh Pak, saya mau nyerahkan Tuhan. Tapi saya izin dulu sama orang tuanya di pulau sana. Begitu teleponan di sini teleponnya, orang tuanya tetap jangan. Saya tanya gimana? Enggak boleh Pak. Terus gimana Pak Pendeta? Dia bilang terserah kamu. Kamu yang ambil keputusan, kamu yang sekarang ada di sini.
Dan akhirnya dia menyerah ke Tuhan Yesus. Ya, waktu itu saya edepkan dulu karena saya pikir kalau sukunya bahasa sukunya ini dekat kan, Roni itu kan, nah, itu kan, jadi bisa mengerti. Begitu sudah menjelang closingnya saya masuk. Ini. Jadi saya doa selesai. Kemarin diceritakan sama teman atau tantenya itu, ya betul ya Pak Tio ya kemarin tuh. Keluarga ini sekarang bahagia, sehat di dalam pertolongan Tuhan. Ada ketidaksehatan itu yang memang gangguan pekerjaan iblis itu ada. Tetapi ada gangguan kesehatan yang karena salah konsep mengelola stres. Ada gangguan penyakit karena bakteri, kuman, yang virus dan lain sebagainya. Nah itu bisa terjadi. Nah ini harus dipilah, hamba Tuhan, pendeta harus bisa ngerti ini. Kalau latar belakangnya seperti ini pasti pekerjaan kegelapan. Begitu ini diselesaikan, orang itu datang menyerah kepada Tuhan. Tuhan campur tangan. Karena Yesus itu mengusir iblis, kerajaan Allah itu datang. Dan kita ada di dalam kerajaan itu, tidak akan tergoncang. Kau yang orang-orang muda yakin ya, ini cucu-cucuku, anak-anakku. Masa depanmu baik. Ya walaupun mungkin hidup tidak mudah. Kita berangkat dari situasi yang mungkin sulit. Yesus sanggup melakukan semua yang terbaik. Bagi ibu bapak yang sedang bergumul tentang nanti anak-anakku bagaimana, jangan kecil hati. Jangan berpikir terus seperti sama dengan orang yang tidak beriman. Tetapi hidup beriman, yakin, melangkah dan kita menabur hal yang berkenan di hadapan Allah. Pasti taburan itu membawa tuaian tepat pada waktunya. Tuhan berkati kita semua ya, cukup, selesai. Nanti kita akan lanjut bagi link untuk ibadah malam jam 7 malam. Tuhan memberkati kita semua. Puriadi, terima kasih. Semua kawan-kawan, tim pelayan, Tuhan memberkati semua. Iya. Kita nyanyi satu pujian untuk menutup ibadah kita. Tuhan mengingat ibadah saudara, persembahan saudara. Tuhan tidak akan pernah lupakan, mencatatnya sampai kekekalan surgawi. Silakan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia dari semua. Sekali lagi, mari kita berdiri sama-sama. Turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalaskannya. Musik mengalun lembut. Kami unjukkan tiap pribadi yang hadir pada siang ini kehadirat-Mu Tuhan. Bahkan manakala kelak pemberitaan ini dirilis melalui sosial media, dia setiap orang yang mendapatkan diri masuk di dalam pemberitaan ini dapat mengetahui dengan jelas. Kami punya Tuhan yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat sampai ke dalam dasar hati pikiran kami. Tuhan tahu semua. Dan kami juga paham, iblis, setan, demit itu tidak maha tahu. Dia tidak akan pernah tahu hati pikiran kami umat tebusan-Mu. Kecuali jika umat tebusan Tuhan banyak menyuarakan ketidakpuasan hati, menyuarakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, menyuarakan hal-hal ketidakberesan. Maka setan baru tahu, setan akan mengambil sesuatu.
namun dijauhkan kiranya. Ketika saat ini kami paham, sungguhnya setan tidak punya daya kuasa apapun atas setiap orang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kecuali orang itu berbuat sesuatu, membukakan sesuatu. Dan untuk itu kami mau bertindak bijaksana. Hari ini kami mau bertobat, Tuhan jamah kami. Ketidakidealan boleh kami alami, boleh satu waktu kami hadapi, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kami menggugat Tuhan. Kami khawatir, kami menyatakan kemana-mana ketidakpuasan kami. Maka sesungguhnya kami menjadi pemberita kuasa gelap. Jangan terjadi kiranya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau bercerita Tuhan Yesus baik. Kami, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan masih berlaku buat setiap orang yang bergantung kepada Tuhan. Yesus tetap sama dulu, hari ini, dan sampai seterusnya. Hamba pasrahkan semua yang hadir dalam berkat Tuhan. Tuhan yang menjawab doa-doa kami semua, bahkan melampaui apa yang kami doakan. Tuhan memberikan pertolongan, yang lemah jadi kuat, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan akan melihat hari baik selalu tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Sakit fisik, sakit jiwa yang terganggu, sakit secara roh, kehilangan hubungan baik dengan Tuhan. Hari ini dijamah oleh Tuhan dan orang itu bertobat. Bahkan ekonomi yang sakit bagi Tuhan sanggup memberikan pertolongan, menyembuhkan ekonomi. Tuhan akan memberikan anakmu ketemu jalan rezeki yang halal, yang datang dari Tuhan. Dan tidak dengan harus cara-cara yang salah, yang berdosa, yang dilakukan. Karena itu hanya sesaat. Tetapi jika berkat itu disertai rezeki Tuhan, maka itu akan berkesinambungan. Mungkin kami harus mengambil langkah-langkah ekstrim untuk berbenah. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Makasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas semua anak-anak-Mu, sehingga ibadah kami boleh membawa satu berkat besar bagi kami untuk kemuliaan Tuhan. Pulangkan kami ke tempat masing-masing dalam penyertaan anugerah Tuhan, dan pertemukan dalam pelayanan sekolah minggu, jam 4 sore di tempat ini, demikian juga untuk ibadah online secara umum, jam 7 malam kami di dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Allah, syafaat kami untuk Indonesia, bangsa negara kami diberkati Tuhan. Kota kami, daerah kami, di mana Tuhan tempatkan kami, di situ diberkati oleh Tuhan. Segala hormat puji bagimu sekarang sampai selama-lamanya, dan rahmat anugerah Tuhan turun atas kami di hari ini sampai Maranatha, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah beribadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk dan kita jumpa di jam 7 malam untuk online. Semua pelayan Tuhan terus diurapi Tuhan. Shalom.